Semester 1 ini, kinerja dari Kemenparekraf, ada pertumbuhan yang signifikankah atau seperti apa? Alhamdulillah kita bersyukur ya, dan kita melampaui ekspektasi, di mana per bulan Mei, akhir Mei 2023, capaian wisatawan mancanegara sudah mencapai 4,12 juta dari total target 8,5 juta untuk tahun 2023. Berarti di bulan kelima kita sudah mencapai hampir 50% dari target batas atas. Berarti ini adalah peningkatan 300% dibanding tahun lalu, dan peningkatan month to month ya sekitar hampir 10%. Ini adalah pertumbuhan yang sangat berkualitas dengan lama tinggal yang lebih panjang, sekitar hampir 8 hari dari wisatawan mancanegara, dan kualitas spending kepada ekonomi lokal atau belanja kepada ekonomi lokalnya yang lebih besar. Berarti target-target ini dari segi wisatawan mancanegara saya sangat optimis bisa kita capai dan justru kita lampaui, dan saya akan meng-issue guidance pada kesempatan kali ini kepada industri bahwa market kita sangat robust, dan oleh karena itu masing-masing dari yang menyiapkan proyeksi untuk outlook di paruh kedua 2023 bisa menyisipkan antara 10-15% upside surprise atau peningkatan yang membahagiakan dari pertumbuhan jumlah wisatawan yang ditopang peningkatan konektivitas udara, juga perbaikan keadaan, termasuk juga pandemi sudah bergeser menjadi endemi, dan lebih banyaknya jumlah wisatawan mancanegara dari beberapa target pasar yang selama ini belum terlalu tergarap seperti India. India ini kita ada nomor 2 jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali itu dari India tanpa penerbangan langsung. Nah, di paruh kedua ini akan ada beberapa penerbangan langsung dari India yang kita harapkan akan langsung menambah jumlah dari target yang kita harapkan. Jadi so far so good, ya kita tetap berdoa, bersyukur ini sudah selesai kuartal pertama dan kuartal kedua, semester pertama telah selesai. Kita harapkan pertumbuhan ini akan terus kita kawal momentumnya. Dan juga wisatawan mancanegara ini ditopang dengan kesiapan destinasi dan juga kebangkitan wisatawan Nusantara yang dengan libur panjang dan beberapa inovasi dari regulasi yang kita lakukan juga memberikan tambahan pendapatan secara signifikan dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Berarti kalau misalkan dengan adanya data yang signifikan seperti ini, sepakat ya Pak bahwa adanya libur panjang, cuti bersama yang sebenarnya beberapa pengusaha ini mengeluhkan hal ini ya. Pasti. Tetapi kan masyarakat tentu bergembira dengan adanya kabar ini. Ini benar-benar membawa dampak kepada pariwisata Pak? Sangat berdampak, tingkat hunian hotel meningkat, kita melihat juga UMKM dan ekonomi lokal juga bergerak, kita melihat juga semua pesawat terpesan kursi-kursinya untuk saat libur panjang kemarin, liburan sekolah maupun juga super long weekend Idul Adha, yang ini merupakan salah satu pendekatan baru dari pemerintah begitu melihat ada peluang hari-hari quote unquote kejepit atau ada beberapa hari yang bisa dilakukan modifikasi. Ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap sektor pariwisata dan pergerakan ekonomi kreatif, karena peningkatan mobilitas itu langsung terasa secara totalitas. Setiap pergerakan ini bisa kita hitung dampak ekonominya, terutama redistribusi daripada ekonomi yang ada di perkotaan ke ekonomi-ekonomi di destinasi wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai keluhan dari para pengusaha, ini perlu memang kita sikapi dengan bijak, karena
pengusaha-pengusaha ini tentunya menghadapi beban yang semakin tinggi, dan harus kita mencari solusinya dan mencari bagaimana kita bisa memberikan insentif terutama kepada industri-industri yang padat karya yang membuka lapangan kerja ini agar mereka tidak membebani, karena ekonomi kita ini sebetulnya ditopangkan dari konsumsi rumah tangga. Dan selama kita bisa mencari kebijakan yang tepat dan mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, ini ekonomi kita akan bergerak, lapangan kerja akan terbuka dengan target 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 untuk Parekraf, dan harapan kita adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.